3 tempat penyiksaan pribumi di Benteng Oranye Ternate. VOC sejatinya adalah perusahaan dagang, namun mereka punya keistimewaan diberi keluasaan untuk bertindak secara militer dan memiliki armada perang atas nama pemerintah Belanda. Bentuk-bentuk kekerasan penindasan dalam bentuk penyiksaan terhadap pribumi Nusantara pun dilakukan para tentara kompeni VOC, tak terkecuali juga mereka lakukan kepada pribumi Ternate yang kala itu kaya raya dengan hasil rempah-rempah. Benteng Oranye yang hingga kini masih berdiri megah di tengah kota Ternate jadi saksi bisu bekas-bekas kekerasan dalam bentuk penyiksaan yang dilakukan VOC terhadap pribumi. Menurut Kepala Museum Rempah Kota Ternate Rinto Taib, ada 3 tempat yang dulunya dijadikan tempat penyiksaan pribumi yang dilakukan para tentara VOC. Yang pertama ada penjara pengap. Di sebelah timur Benteng Oranye sangat jelas di situ, hingga saat ini masih ada bangunan berbentuk penjara. Penjara ini tidak lebar, berbentuk kamar-kamar yang sangat pengap. Bahkan jika dimasuki oleh 5 atau 10 orang, akan sangat terasa tersiksanya penghuni penjara. Di dalam Benteng Oranye ada 13 kamar penjara. Di dalam satu dari 13 kamar penjara itu, Sultan Mahmud Badarudin II, Raja Palembang ditahan hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan makamnya hingga kini masih ada di Ternate. Yang kedua ada Sumur Tua. Di bagian atas Benteng Oranye sisi sebelah timur terdapat sebuah sumur tua yang kini kondisinya sudah tak terawat. Sumur tua itu sudah ditumbuhi ilalang yang cukup sulit untuk mencari tahu apakah sumur itu masih ada airnya atau tidak. Rinto Taib menjelaskan menurut cerita-cerita pitutur masyarakat Ternate, sumur yang ada di Benteng Oranye itu adalah sumur keramat. Alkisah dulunya sumur itu tidak ada. Keberadaannya menjadi sebuah misteri karena dikaitkan dengan cerita Belanda dulu akan menyiksa salah seorang kapita Ternate yang membangkang. Belanda lalu memberi tawaran kepada kapita tersebut agar berdoa kepada Tuhan yang diyakininya agar memberi mukjizat. Sang kapita lalu berdoa. Selesai berdoa lalu muncullah mata air di dalam benteng hingga dijadikan sumur. Karena kesaktiannya itu, sang kapita lalu selamat dari siksaan Belanda. Sumur memang selalu menyimpan cerita kengerian yang kaitannya dengan penyiksaan kompeni Belanda. Di Museum Fathahillah Kota Tua Jakarta misalnya, hingga kini masih ada sumur tua yang jadi saksi bisu kekejaman kompeni memasukkan pribumi ke dalam sumur lalu disiram lintah yang bisa menghisap darah. Yang ketiga ada tiang pancung. Tak banyak juga yang tahu jika di depan Benteng Oranye di sebelah parit-parit sungai, dulunya ada tiang pancung tempat eksekusi pribumi yang membangkang kompeni. Menurut Rinto Taib, perdagangan rempah milik pribumi yang disetor ke Belanda dulunya berlangsung di depan Benteng Oranye sebelah timur. Dan jika ada pribumi yang membangkang dengan kebijakan VOC Belanda, maka mereka akan menerima siksaan termasuk salah satunya adalah pemancungan di tiang pancung. Tiang pancung sengaja diletakkan di depan tempat perdagangan rempah agar Belanda dengan leluasa bisa mengatur atau memberi contoh kepada pribumi bahwa siapapun yang melawan kebijakan Belanda, hukumannya adalah pancung. Sejarah kolonialisme di Indonesia tidak terlepas dari cerita-cerita ataupun tinggalan-tinggalan atau penggalan-penggalan cerita yang mengisahkan tentang tragedi, pembunuhan, pembantaian, dan lain-lain sebagainya. Di lokasi saya berdiri ini, tepatnya di depan Benteng Oranye, adalah dahulunya tempat di mana para pribumi ataupun orang-orang yang membangkang terhadap kompeni atau kolonial Belanda itu dihukum gantung. Dengan demikian maka ada maksud dari pihak Belanda sendiri, khususnya kolonial pada masa itu, kenapa harus di depan benteng bukan di dalam benteng.
dengan tujuan adalah memberikan sanksi sosial kepada orang-orang yang membangkang atau memberontak untuk tidak mengulangi tindakan serupa. Kenapa? Karena di depan benteng adalah aktivitas para masyarakat umum atau publik melakukan transaksi perdagangan meskipun sifat pasarnya masih sifatnya tradisional. Nah, ini artinya bahwa memang benar-benar penjajahan itu bukan hanya menyiksa tetapi juga memilukan dan memalukan, terutama bagi mereka yang melawan atau membangkang. Di balik daripada dinding benteng yang begitu kokoh, begitu angkuh, terdapat pula rentetan deretan sel atau sel tahanan atau penjara yang diperuntukkan bagi mereka yang membangkang terhadap Belanda. Sejumlah belasan sel tahanan disiapkan di dalam benteng ini. Eksekusi terhadap para pembangkang untuk dihukum gantung, itu letak tiang gantungannya adalah berada di lokasi sekitar saya berdiri, di depan benteng Oranye. Ada sebuah cerita yang menarik di masyarakat Ternate tentang hubungan antara sebuah sumur tua atau orang Ternate menyebutnya parigi dengan tiang gantungan yang terletak di depan benteng sekitar kita berdiri ini adalah sosok seorang kapita yang akan dihukum gantung dengan jaminan bahwa ada penawaran ketika sang kapita itu bisa berdoa kepada Tuhan yang dipercayanya, agama anutannya, dan menghasilkan air dari pojok letak dari tiang gantungan ini atau disebut bastion. Di atasnya ada sumur tua. Sumur itu menceritakan tentang hubungan antara sumur dengan tiang gantungan. Sang kapita akan dihukum gantung dengan jaminan jika kapita tersebut mampu berdoa dan sakti dengan doa-doanya sehingga air itu bisa ditemukan di atas tanah yang seperti entah timbunan atau gundukan tanah, maka akan dibebaskan dari ancaman hukuman gantung, di mana tiang gantungnya berada di sekitar sini. Dan ternyata dalam proses penggalian atas jaminan dari kapita, ternyata ditemukan sumber mata air sehingga kapita tersebut dibebaskan dari hukuman gantung. Itulah 3 tempat penyiksaan kompeni Belanda terhadap pribumi di sekitaran benteng Oranye Ternate. Jika Belanda menjajah Indonesia 300 tahun lebih, Anda bisa bayangkan berapa banyak pribumi yang dibunuh selama masa penjajahan itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.